Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana. Nah, teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang apa itu pentingnya keterampilan untuk bertanya. Nah, pernahkah kita bertanya kepada seseorang, apa alasannya, dan mengapa kita harus bertanya kepada seseorang? Keterampilan bertanya itu perlu kita asah untuk diri kita sendiri secara individu maupun orang lain. Kenapa penting? Keterampilan bertanya ini untuk mendukung kita dalam mengenal hal baru. Bagaimana kita mengetahui sesuatu hal yang baru dari seseorang, dari publik, dari umum, maupun dari sesuatu hal yang menurut kita masih asing di pengetahuan kita. Nah, keterampilan bertanya ini penting karena kita ini yang perlu untuk menambah pengetahuan, menambah bagaimana cara kita mengetahui sesuatu hal, prosesnya bagaimana, dan kenapa alasannya. Nah, keterampilan bertanya ini sangat penting dikarenakan untuk menambah wawasan pengetahuan baru seseorang terhadap hal baru. Nah, bagaimana seseorang itu mengetahui hal baru tersebut, bagaimana prosesnya, dan siapa yang terlibat dalam hal baru tersebut. Nah, tujuannya ini agar kita bisa mendalami suatu hal itu, agar kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai sesuatu hal, apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui. Selain itu, tujuan seseorang mengasah kemampuan untuk bertanya yaitu untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain. Nah, bagaimana kita percaya kepada apa yang dikatakan orang lain kepada kita? Apakah informasi tersebut diberikan kepada kita itu benar adanya atau hanya menimbulkan kesalahpahaman? Maka dari itu, keterampilan bertanya ini juga bertujuan untuk membuat kita percaya kepada informasi yang diberikan orang lain. Nah, teknik yang kita gunakan untuk peserta didik, terutama kita akan menjadi seorang guru nantinya, ada dua macam cara, yaitu kita bisa bertanya ke peserta didik dengan bertanya secara dasarnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita bisa bertanya dengan secara berkelanjutan. Kita akan bahas mulai yang pertama. Yang pertama itu, kita bisa bertanya melalui bertanya secara dasar. Bertanya secara dasar ini bertujuan agar peserta didik dapat mengingat kembali materi apa yang disampaikan oleh guru. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa bertanya melalui apa, kenapa, bagaimana, dan mengapa materi tersebut kita sampaikan. Nah, apakah peserta didik sudah memahami atau belum materi yang disampaikan oleh guru? Yang kedua, kita akan membahas tentang teknik bertanya secara berkelanjutan. Bertanya secara berkelanjutan itu bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan untuk berpikir bagaimana peserta didik tersebut bisa berpikir lebih jauh mendalami materi tersebut. Nah, contohnya jadi kita bisa menampilkan bertanya dari kata mengapa, kenapa, dan bagaimana. Mereka akan ditantang untuk berpikir kritis menghadapi pertanyaan yang akan dilontarkan. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru, kita harus bertanya dengan singkat dan jelas kepada peserta didik kita, terutama di tingkat dan jenjang sekolah dasar. Nah, kita harus memahami bagaimana cara peserta didik tersebut untuk berpikir kritis. Terkadang ada seseorang anak yang sudah memahami, yang masih pemahamannya sedang, dan pemahamannya ada yang rendah. Nah, kita sebagai guru nantinya tentunya pasti akan bertanya ketika sudah menjelaskan materi. Nah, materi yang disampaikan tersebut apakah sudah dimengerti atau dipahami oleh siswa? Nah, tentunya kita akan bertanya untuk mengasah bagaimana ingatan siswa itu terhadap materi yang disampaikan kita sebelumnya. Kita bisa memberikan sebuah pertanyaan rancingan untuk siswa tersebut agar bisa menjawab nantinya. Kita bisa membuat dua pilihan jawaban agar bisa merancang ingatan siswa agar mereka bisa untuk berpikir lalu menjawab menjadi minat. Nah, ada dua model pembelajaran dalam kegiatan tanya jawab. Yang pertama yaitu ada model pingpong, yang kedua ada model permainan bola basket. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Adanya model pingpong ini ketika guru bertanya itu kepada siswa, misalnya guru bertanya kepada si Bambang. Nah, guru ini akan bertanya kapan terjadinya cerita tadi. Nah, misalnya benar tidak bisa menjawab, guru akan melontarkan kembali pertanyaan kepada si B. Katakanlah dia namanya Bagas. Nah, si Bagas ini kita lontarkan dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, Bagas, siapa yang terlibat dalam cerita tadi? Nah, itulah yang dinamakan model tanya jawab secara pingpong.
pertanyaan yang dilontarkan itu berbeda kepada tokoh yang berbeda. Perbedaannya yaitu dari model pingpong itu kita melontarkan pertanyaan yang berbeda kepada siswa yang berbeda juga. Jadi siswa A dengan siswa B itu pertanyaan yang kita lontarkan itu berbeda. Nah, sedangkan model permainan bola basket itu adalah pertanyaan yang kita lontarkan itu sama kepada siapapun, kepada sasaran A atau sasaran B. Nah, dari situ kita bisa mengambil penilaian terhadap peserta didik, siapa yang sudah bisa untuk memahami dan siapa yang pemahamannya masih sedang dan siapa pemahamannya yang sangat rendah. Nah, kita peserta didik juga bisa mengetahui bagaimana potensi mereka itu sebesar apa. Nah, itu tadi adalah video penjelasan singkat dari saya mengenai teknik, model, dan bagaimana cara mengembangkan berpikir dalam bertanya dan berpikir dalam menjawab sebuah pertanyaan. Nah, sampai jumpa kembali kapan-kapan. Dah.